Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bi taqwallah. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Wa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, para ibu dan para bapak sekalian, para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi dan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa meningkatkan amaliyah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan upaya kita untuk selalu bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah, di antaranya dengan talabul ilmi, yang ini merupakan satu di antara bentuk takarrub yang Allah Subhanahu wa taala bahkan memerintahkan kita untuk tidak pernah lalai meminta tambahan ilmu, karena tidaklah bertambah ilmu seorang kecuali hanya akan menambahkan kebaikan semata. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memasukkan diri kita di antara kelompok kaum mukminin yang merupakan nikmat khusus yang tidak diberikan oleh Allah kepada setiap orang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'tid dunya illa man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'tid dina illa man ahab." Allah memberikan nikmat dunia, harta, jabatan, ketenaran, ketampanan, kecantikan, dan semisalnya kepada siapapun dari hamba-hamba Allah. Mereka semuanya diberikan oleh Allah tentang nikmat-nikmat dunia. Bahkan sebagian orang yang lebih durhaka dan lebih kafir dan lebih musyrik, mereka dilebihkan oleh Allah dalam perkara dunia mereka. Dan itulah yang dikatakan dengan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi kita memberikan rumusan tentang istidraj. Idza ra'aitallaha yu'til abda ma yuhibbu wa huwa ala ma'asihi fa'lam annama huwa istidraj. Apabila Anda melihat seseorang
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara dunia yang dia senangi, sedangkan orang ini orang yang tenggelam dalam perbuatan kemaksiatan, penyimpangan-penyimpangan agama, apakah itu syirik, apakah itu kufur, apakah itu maksiat yang kita kenal, maka ketahuilah hal itu merupakan bentuk istidraj. Dan jangan menyangka itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah Azza wa Jalla bahkan ingin menjadikan mereka mendapatkan tumpukan azab saat mereka semakin melupakan Allah dan agamanya. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Apabila mereka mulai melupakan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, justru yang akan Allah lakukan adalah membukakan untuk mereka segala pintu kesenangan, sehingga mereka benar-benar justru beruntun mendapatkan berbagai macam hal yang mereka senangi dari perkara dunia. Hatta idza farihu bima utu, hingga ketika mereka sedang bersenang-senang dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Allah datangkan azab dengan tiba-tiba, maka serta-merta mereka pun putus asa dengan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantara penjelasan Allah yang berkaitan dengan pemberian-pemberian yang berkaitan dengan perkara dunia. Adapun orang yang Allah cintai, maka Allah berikan kepada mereka agama yang akan menuntun mereka, yang akan membimbing mereka, yang akan mengarahkan kehidupan mereka sehingga betul-betul mereka selalu lurus kehidupan mereka. Wala yu'tid dina illa man ahab. Dan tidaklah Allah berikan agama ini kecuali kepada orang Allah cintai. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang rahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hamba Allah yang Allah cintai, dan selalu memilih kita di antara orang yang memiliki perhatian yang besar terhadap agama ini, karena sungguh agama ini nikmat yang termahal dari semua aset kenikmatan dunia yang kita terima dari Allah Ta'ala. Tidak akan bermakna kehidupan kita tanpa Islam. Betapapun dia tinggi jabatannya, banyak hartanya, tenar namanya, tampan wajahnya, atau cantik wajahnya, akan tapi apabila dia bukan seorang muslim yang tidak Allah berikan kepadanya agama, maka kehidupan mereka Allah katakan ulaika kal an'am balhum adall. Mereka bagaikan binatang-binatang ternak atau bahkan lebih rendah daripada itu. Oleh karena itulah Allah memerintahkan kita benar-benar berbangga dan bergembira dengan nikmat ini. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah, silahkan kalian bergembira dan berbangga, karena sungguhnya ini lebih baik daripada apa yang dikumpulkan manusia di perkara dunia. Dan nikmat yang luar biasa besarnya sekalian adalah nikmat setelah kita Allah masukkan di antara kelompok orang-orang yang Allah berikan agama dinul Islam. Ini nikmat kita dikelompokkan bersama para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Para ulama yang benar-benar membimbing kita untuk beragama dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana pemahaman para salaful ummah, para sahabat radhiyallahu alim jami'an, dan para imam-imam sunnah dari zaman ke zaman, seperti Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan berseluruh para imam-imam, para ulama dari zaman ke zaman. Karena sesungguhnya keberkahan kita seorang muslim,
apabila kita bersama dengan para ulama. Al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan kalian adalah bersama dengan para ulama kalian, ulama kibar kalian. Maka sungguh apabila kita kehilangan ulama, maka kita akan tertuntun di lembah-lembah kehinaan, lorong-lorong kegelapan. Hidup tanpa ulama adalah al-zulam dan al-dhalal dan al-halak. Apabila kita tidak dipimpin oleh para ulama, yang akan memimpin kita adalah para juhala. Apabila kita dipimpin para juhala, maka sungguh kita akan dituntun ke lorong-lorong kehinaan dan kebinasaan. Innallaha la yaqbidul ilma yang tanzi'u minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu ini begitu saja hilang dari dada manusia. Akan tapi Allah mencabut ilmu ini dengan cara mematikan para ulama. Fa idza lam yabqa aliman, apabila telah tidak ada ulama, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, manusia akan mengambil pemimpin dari kalangan orang-orang yang bodoh. Fa idza su'ilu faftau bi ghairi ilmin, apabila kemudian mereka ditanya tentang satu perkara, maka mereka akan menjawab faftau bi ghairi ilmin, berfatwa tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu, maka mereka akan sesat dan menyesatkan. Dan sungguh Nabi kita sangat mengkhawatirkan munculnya orang-orang yang seperti ini. Innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudhillun, al-a'immatul mudhillun. Yang sangat aku khawatirkan menimpa umatku adalah keberadaan para pemimpin yang menyesatkan. Di dalam hadis yang lainnya Nabi katakan, du'atun ala abwabi jahannam. Para duat, para da'i, para penyeru yang mereka berada di pintu-pintu jahanam. Man ajabahum qatafuhu ilaiha. Barang siapa memenuhi seruan-seruan da'i jahanam ini, mereka pun akan dilemparkan ke dalam jahanam. Dalam riwayat yang lainnya, kullu munafikin alimul lisan. Setiap munafik yang mereka alim lisannya. Mereka munafik, tapi lisannya itu Masya Allah, sehingga menipu manusia karena menakjubkan dan mengagumkan pembicaraannya, tapi pembicaraan yang sesungguhnya adalah racun yang membunuh hati manusia. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hidup bersama dengan ulama Ahlussunnah adalah sebuah kebahagiaan tersendiri. Itulah yang diungkapkan oleh seorang ulama, nikmatan la adri ayatihu ma'addal. Ada dua nikmat yang aku tidak mengetahui di antara dua nikmat ini mana yang lebih besar. Artinya dua-duanya sangat agung, sangat besar. Apa itu? An hadaniyallahu lil Islam. Yang pertama, Allah telah memberikan hidayah kepadaku, hidayah Islam. Berarti diselamatkannya dari kekufuran. Yang kedua, walam yaj'alni harurian. Allah tidak menjadikan aku di antara deretan ahlul bid'ah, yaitu haruri. Haruri adalah di antara ahlul bid'ah yang berkembang saat itu. Orang-orang yang mereka memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Karena sungguh, apabila seseorang dia tenggelam di dalam lautan bid'ah, lautan penyimpangan dari agama ini, maka kita tidak tahu bagaimana mereka nanti apakah bisa keluar atau tidak, illa bitaufiqillah, tentunya kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang ulama mengatakan pula, al bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dibandingkan dengan maksiat. Kenapa? Al bid'atu la yutab wal maksiyah yutab. Adapun bid'ah itu kemungkinan taubatnya kecil. Adapun maksiat lebih besar kemungkinan taubatnya. Kenapa? Bagaimana orang akan bertaubat seandainya dia tidak merasa salah? Bagaimana orang akan bertaubat kalau dia tidak merasa menyimpang? Bahkan yang ada adalah kebanggaan, yang ada adalah mereka
semangat untuk mempertahankan, dan yang ada bahkan mereka akan membela mati-matian dengan apa yang dia miliki. Kita hampir tidak pernah melihat orang-orang yang mereka berzina dengan terang-terangan di panggung-panggung. Akan tapi orang menyebarkan pemikiran yang menyimpang akan dengan bangga dia di khutbah-khutbah, khutbah Jumat, di mimbar-mimbar, di depan publik, dan semisalnya. Sehingga kemungkinan orang demikian untuk bertaubat sangat kecil. Demikian para ulama memberikan makna berkaitan dengan perkara tersebut. Ikhwati billah. Oleh karena itulah ketika kita ditemukan dengan para ulama ahlu sunnah, sungguh ini sebuah kemuliaan yang sangat besar. Kemuliaan dari Allah SWT yang sangat besar. Imam Ahmad, beliau sering sekali mendoakan Imam Syafi'i. Sampai-sampai kemudian anaknya Imam Ahmad bertanya, "Wahai ayah, apa sih? Imam Syafi'i itu orang seperti apa sih? Kok engkau sering sekali mendoakan kepadanya?" Apa kata Imam Ahmad? "Syafi'i adalah bagaikan matahari tengah-tengah kehidupan dan keselamatan bagi umat ini." Ini bukan ungkapan ghulu, akan tapi menggambarkan bagaimana kedudukan ulama di tengah-tengah umat. Mereka bagaikan matahari di tengah-tengah gelapnya suasana, sehingga cahaya itu akan menyingkap semua kegelapan yang ada menjadi terang benderang. Dan sungguh kehilangan ulama hanya akan mengantarkan kepada kehancuran, kebinasaan, kegelapan, kesesatan. Itu apabila umat ini tidak bersamanya ulama. Lihatlah, ketika kaumnya Nabiullah Nuh telah meninggal orang-orang alim di antara mereka, maka iblis dan syaitan dengan sangat bebas kemudian menyesatkan umat sampai kemudian membawa kepada tingkat kesyirikan yang dengannya Allah mengutus Nabiullah Nuh alaihissalam. Setiap kematian ulama adalah kegembiraan dan pesta pora bagi iblis. Dan kematian ulama merupakan retaknya bangunan Islam. Maka dikatakan mautul alim sulmatun fil Islam. Kematian seorang alim adalah keretakan bangunan Islam. Karena kematian ulama artinya bebasnya alul hawa menyebarkan hawa nafsunya, bebasnya syaitan untuk menyesatkan umat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kafir paling suka seandainya umat ini telinganya tidak pernah mendengarkan Al-Quranul Karim dan bimbingan yang benar tentang agama ini. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan berkata orang-orang kafir, jangan sekali-kali kalian mendengarkan Al-Quran ini, atau buatlah kekacauan di dalam Al-Quran. Dengan begitu kalian akan menang. Kemenangan bagi mereka apabila manusia tidak mendengarkan Al-Quran, atau mereka tidak bisa mengambil dari beningnya Al-Quran, sehingga betul-betul mereka tidak mendapatkan faedah dari kebenaran Al-Quran. Oleh karena itulah, ketika Imam Ahmad menggambarkan tentang kedudukan tinggi para ulama, beliau mengatakan, Alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamanin fatratin minna rusul baqaya min ahlil ilmi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan pada setiap zaman yang kosong dari rasul sisa-sisa dari kalangan ahlul ilmi. Yahduna, mereka memberikan petunjuk, yahduna man dhalla, mereka memberikan petunjuk kepada orang-orang yang sesat kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka benar-benar mengeluarkan manusia dari kesesatan kepada bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yahduna man dhalla ilal huda. Yuhyuna bi kitabillahi al-mauta wa yubassiruna bi kitabillahi ahlal ama. Mereka benar-benar telah membimbing manusia yang sesat kepada petunjuk. Mereka benar-benar telah menghidupkan jiwa-jiwa yang mati dengan kitabullah. Mereka benar-benar telah membuka mata-mata yang buta dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh, wa kam min qatilin iblis ahyauhu bi kitabillah. Berapa banyak orang telah dibunuh oleh iblis
lalu dihidupkan oleh para ulama dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Fama ahsanu atharuhum. Alangkah sangat indahnya apa yang mereka lakukan kepada umat manusia ini. Fama ahsanu atharuhum 'alan nas wa ma aqbahu atharun nas 'alaihim. Akan tapi alangkah sangat buruknya perlakuan umat ini kepada para ulama, ketika para ulama dengan segala semangatnya membimbing manusia kepada hidayah, wa yasbiruna minhum ala adha, dan mereka betul-betul bersabar dengan setiap gangguan yang menimpa dirinya, sebagaimana Nabi SAW telah bersabar dari awal dakwah hingga sempurnanya risalah dengan menanggung segala derita yang beliau alami, baik itu yang berkaitan dengan tekanan fisik maupun tekanan jiwa, baik yang berkaitan ucapan-ucapan yang menyakitkan atau berbagai macam gangguan yang lainnya. Maka Nabi, ya Allah, aku tidak pedulikan dengan semua yang menimpa diriku berkaitan dengan dakwahku ini, yang penting engkau ridha dengan apa yang aku lakukan. Ikhwati fillah, sungguh sangat mulia para ulama. Mereka telah dengan segala waktunya berusaha membimbing manusia ke jalan hidayah, dan sungguh mereka telah bersabar dengan kondisi yang menimpa dirinya. Dan alangkah sangat buruknya tanggapan manusia berkaitan dengan para duat ilallah, sebagaimana manusia menanggapi dakwahnya para Nabiullah alaihi salatu wassalam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita insyaallah membicarakan satu di antara tema yang cukup mendasar buat kita, karena merupakan satu di antara syahadat yang kita ucapkan. Yang syahadat kita adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka ini merupakan dasar yang kita akan membangun seluruh agama kita di atas dua pondasi ini. Yang pertama adalah pondasi tauhid. Pondasi di mana seorang hamba dia wajib menjadikan totalitas ibadah dia hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tanpa menyekutukan Allah dengan apapun. Sesuatu yang paling tidak Allah ridhai adalah asyirku billah. Innallaha la yarda ayushraka ma'hu ahadun, la malakun muqarrabun wala nabiyyul mursalun. Allah sama sekali tidak ridha seandainya disekutukan, baik itu dengan malaikat yang terdekat atau dengan nabi yang diutus oleh Allah. Maka Allah tidak ridha disekutukan dengan apa dan siapapun. Allah hanya ridha dengan tauhid. Maka barang siapa yang dia beribadah kepada Allah dan dia tidak mentauhidkan Allah dalam ibadahnya, maka ibadah mereka la yanfa. Ibadah mereka sama sekali tidak bermanfaat. Dan roh tauhid adalah tegaknya al-wala wal bara, tegaknya loyalitas dan sikap penolakan. Dia menolak segala kebatilan dan dia hanya menetapkan kebenaran yang hakiki. Dia menolak seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia hanya menetapkan sembahan tunggal hanyalah Allah. Dia menolak semua kesesatan ajaran, dan dia hanya menetapkan Islam adalah satu-satunya ajaran yang Allah ridhai. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran ini kecuali yang lainnya semata-mata kesesatan belaka. Oleh karena itulah, ketika Nabi SAW beliau berpidato di hadapan ratusan ribu kaum muslimin di Haji Wada, setelah beliau selesai menyampaikan risalah dengan tuntas, dengan sempurna, dengan penuh amanah, maka beliau pun katakan kepada para sahabat, ala inna amral jahiliyah kulla tahta qadamayya mawdu'. Ketahuilah, seluruh perkara jahiliyah telah aku letakkan di bawah kedua telapak kakiku, alias telah aku batalkan perkaranya. Allah Ta'ala telah menggantikan kepada kita Islam, sehingga Islam menggantikan semua perilaku, pemikiran, tingkah laku dan kebiasaan jahiliyah,
dengan Islam yang Allah berikan kepada kita sekalian. Maka tidak ada akidah kecuali akidah Islam. Tidak ada hari raya kecuali hari raya Islam. Tidak ada kebiasaan baik kecuali kebiasaan Islam. Sehingga sebagaimana ketika Nabi SAW datang ke Madinah dan para sahabat sedang merayakan hari raya mereka, Mahrojan dan Nairus, hari raya jahiliyah yang pernah mereka miliki karena mereka mendapatkan kemenangan dari musuh, maka Nabi diantaranya katakan, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Allah telah memilihkan untuk Anda dua hari raya yang lebih baik dibandingkan dengan hari raya yang kalian miliki, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Yang dua-duanya hari raya yang lebih baik dari semua hari raya yang ada, karena dalam dua hari raya ini menggabungkan antara tazkiyatun nafs hamba dengan Allah dan kemanfaatan yang dilakukan hamba kepada sesama manusia. Dan itulah sebaik-baik keadaan. Bayangkan hari raya Idul Fitri diawali dengan apa, ikhwan? Saum Ramadan 30 hari atau 29 hari. Dan ini merupakan tazkiyatun nafs yang luar biasa. Kemudian diakhiri dengan kita membagikan ini zakat fitrah kepada para hamba-hamba Allah. Idul Adha diawali dengan anjuran yang tidak berhaji puasa pada tanggal 9, puasa Arafah. Dan yang berhaji telah mengawali dengan hari-hari yang penuh dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah syariatkan setelah itu udhiyah yang kembali kemanfaatannya kepada hamba-hamba Allah. Hari raya yang menggabungkan kegembiraan, yang menggabungkan antara tazkiyatun nafs dengan kemanfaatan kepada para hamba Allah. Adapun hari raya selain itu yang ada bercampur antara perzinaan, antara minum khamr, antara perbuatan-perbuatan haram, hura-hura yang mubadzir, maka tidak ada hari raya yang lebih suci dibandingkan apa yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Ikhwati billah, rahimani wa rahimakumullah. Dasar yang pertama adalah tauhidullah. Tidak Allah terima agama kecuali agama tauhid. Hilangnya tauhid, hilangnya Islam. Tidak ada Islam tanpa tauhid. Dan ini yang akan dihancurkan para musuh-musuh Islam. Sehingga bagaimana mereka ingin membuat Islam tanpa tauhid, Islam tanpa membenci syirik, Islam tanpa mengingkari kekafiran, Islam tanpa mengingkari kerusakan penyimpangan, Islam yang welcome dengan semua kerusakan, kemudian mereka mengemas dengan kemasan yang menipu manusia, Islam rahmatan lil alamin. Wal iyadhu billah. Mereka seakan punya nabi sendiri, punya kitab suci sendiri, yang nabi kita tidak pernah mengajarkan yang demikian. Rahmatan lil alamin sungguh merupakan ungkapan busuk yang menipu manusia, karena di dalamnya adalah dia mentolerir segala bentuk kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi. Mereka tidak mengingkari syirik, tidak mengingkari kufur, tidak mengingkari maksiat, tidak mengingkari penyimpangan yang ada, membiarkan semua itu terjadi, bahkan mereka membela. Sungguh ini merupakan ajaran busuknya iblis yang tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Nabi, orang yang paling mulia akhlaknya, yang paling rahmah kepada manusia, sampai Allah katakan rahmatul muhda. Ana rahmatul muhda. Aku adalah Nabi yang menjadi rahmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada kalian semuanya. Nabi, orang yang akhlaknya dipuji dari atas langit. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tapi Nabi tidak pernah menggadaikan keyakinan dengan berbagai macam, yakni kebutuhan dunia. Nabi adalah orang yang memerangi syirik, kufur, dan penyimpangan agama. Dan Nabi orang yang menegakkan keadilan bersama dengan membawa akidah yang lurus ini. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Maka pokok yang pertama, bahwa seorang muslim wajib bagi dia untuk menjadi seorang muwahhid. Maka pelajaran pertama yang tidak boleh kita lupa dan tidak boleh kita nomor duakan atau nomor tigakan adalah belajar akidah tauhid. Bagaimana menjadi seorang mukmin yang membebaskan dari segala bentuk syirik.
Dan tidak boleh kita bicara tauhid hanya global. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, kita bertauhid kepada Allah, jangan musyrik. Selesai. Nggak bisa. Apalagi di zaman syubhat seperti ini. Yang banyak sekali syirik dianggap tauhid. Yang banyak sekali amal-amal yang menyimpang dianggap lurus. Maka contohlah di antara para ulama yang menjelaskan kepada kita tentang masalah tauhid. Awalnya global, keutamaan tauhid, kedudukan tauhid, pentingnya tauhid, wajibnya berdakwah kepada tauhid. Mulai setelah itu mulai rinci bagaimana bertauhid, bagaimana amalan-amalan bertentangan dengan tauhid, dan begitulah seharusnya kita menjelaskan agama ini sehingga orang tahu apa yang dimaksudkan dengan bertauhid. Anda kalau hanya memerintahkan manusia bertauhid tanpa penjelasan, maka orang sufi akan pergi dengan pemikiran sufinya, orang Mu'tazilah akan pergi dengan pemikiran Mu'tazilahnya, orang Asy'ariyah akan pergi dengan pemikiran Asy'ariyahnya, orang Jahmiyah akan pergi dengan gaya Jahmiyahnya, karena tauhid di kepala mereka dengan versi yang berbagai macam. Sebagian mereka mengatakan tauhid itu artinya bersatunya Allah dengan makhluk, ittihadiyah, manunggaling kawula Gusti. Sebagian mereka mengatakan tauhid itu mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid. Sebagian mereka mengatakan tauhid itu dengan cara mengingkari nama dan sekaligus sifat semuanya diingkari. Itulah tauhid. Sebagian mereka tauhid itu adalah beramal dengan tidak mengharapkan apapun, termasuk surga, tidak takut dari neraka. Maka sungguh umat ini telah dijejali dengan pemikiran yang menyimpang dari ajaran Nabi SAW. Maka tidak boleh kita menerangkan perkara yang mendasar ini dengan sekedar global. Syahadat kita yang kedua, dan ini yang kita fokus ingin menyampaikan pada pembicaraan kita pada siang hari ini, itu syahadat Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wajibnya kita bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Syahadat la ilaha illallah ikhwati fillah. Berapa rukunnya? Berapa rukunnya ikhwan? Dua. Apa? Yang pertama an-nafyu, yang kedua al-isbat. Tidak akan dikatakan tauhid kecuali berkumpulnya dua perkara ini. Karena berkumpulnya dua rukun ini akan memberikan makna satu-satunya. Sehingga tauhid itu maknanya adalah dari kata wahada yuwahidu tauhidan ja'ala syai' wahidan. Wahada yuwahidu tauhidan menjadikan sesuatu itu tunggal. Dan tidak akan bermakna seperti ini kecuali bergabungnya dua rukun tadi, an-nafyu wal isbat. Maka kalimat tauhid adalah la ilaha illallah. La ilaha nafyu illallah isbat. Sekarang saya buat kalimat. Pak Budi karena saya kecil ini Budi. Pak Budi duduk di majelis ini. Ini kalimat mengandung makna tauhid atau tidak? Kenapa? Iya. Baru akan mengandung kalimat tauhid ketika bergabung dua rukun yang utama. Bahwasanya tidak ada seorang pun yang duduk di majelis ini kecuali Pak Budi. Ya, baru itu memiliki makna tauhid. Karena memiliki makna ja'ala syai' wahidat. Ini harus kita fahami. Dalam syahadat Rasul ada dua rukun juga. Rukun yang pertama yaitu meyakini tanpa ada keraguan bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan anak Allah, dia bukan Allah, dia bukan pemilik sifat rububiyah sebagian atau banyak. Muhammad adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Muhammad adalah abdun la yu'bad. Muhammad adalah hamba yang tidak boleh disembah. Karena sebagian umat ini terjatuh di dalam penyembahan kepada Rasulullah SAW atau terjatuh dalam sikap ghulu. Dia ini bersikap berlebih-lebihan kepada Nabi sampai dianggapnya Nabi pemilik derajat uluhiyah atau rububiyah.
dinisbatkan sifat-sifat yang hanya khusus untuk Allah, kemudian diberikan kepada Nabi SAW, dan ini tentunya adalah musyrik. Karena syirik itu tasfiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Apa ikhwan? Apa itu syirik? Tasfiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Dia menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kekhususan Allah itu pertama ada pada rububiyahnya, yang kedua ada pada uluhiyahnya, yang ketiga ada pada kesempurnaan asma wa sifatnya. Barang siapa yang dia meletakkan sifat rububiyah kepada selain Allah, maka dia telah musyrik. Barang siapa yang dia menjadikan selain Allah sebagai sembahan, yang itu merupakan kekhususan Allah, maka dia telah musyrik. Barang siapa yang meletakkan kesempurnaan sifat kepada selain Allah, yaitu merupakan kekhususan Allah, maka dia telah musyrik. Maka meyakini bahwasanya Rasulullah adalah hamba Allah dan bukan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan pemilik sebagian rububiyah, bukan pemilik sebagian uluhiyah, bukan pemilik sebagian kesempurnaan sifat. Ini adalah rukun yang pertama berkaitan dengan syahadat kita wa anna Muhammadan abduhu. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Nabi kita untuk menyatakan dirinya itu tidak memiliki kekuasaan apa-apa yang berkaitan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La amliku li nafsi naf'an wala dharran. Aku tidak memiliki kemampuan apapun dalam hal memberikan manfaat dan menolak madarat. Dan wa innama ana basyarun mithlukum. Aku adalah hamba manusia biasa seperti kalian semuanya. Yang juga makan, juga minum, juga belanja ke pasar, juga berdagang, mengalami letih, mengalami susah, mengalami senang, membutuhkan istri, ingin punya keturunan, dan seterusnya. Yang tidak berbeda dengan manusia yang lainnya. Yang membedakan Nabi dengan kita semuanya adalah Nabi Allah jadikan sebagai Rasul yang Allah berikan wahyu. Innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Adapun apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan syahadat kita Muhammad Rasulullah, yang pertama, wajibnya kita mengimani beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat mendasar. Karena dengan ini akan menjadi dasar sikap kita kepada nabi yang lain-lainnya. Semua kerusakan sikap terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhwati fillah dibangun di atas kerusakan keimanan mereka kepada beliau sebagai seorang Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya orang-orang liberal itu mereka betul-betul menancapkan keyakinan bahwa Muhammad utusan Allah, mereka mulutnya tidak akan lancang berbicara yang jorok-jorok tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang seakan-akan Rasulullah adalah manusia seperti kita, yang boleh ditolak, dikoreksi pembicaraannya, diukur dengan akal dia, dibantah, dibenci, diingkari, diganti syariatnya, dan seterusnya. Ini karena rusaknya keimanan mereka kepada Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah ikhwati billah mengimani Rasulullah SAW sebagai Nabiullah, itu bahkan telah Allah ambil sumpahnya kepada seluruh para nabi sebelum Rasulullah SAW. Semua para nabi Allah wajibkan mengimani Rasulullah dan membela Rasulullah SAW. Apa kata Allah dalam sebuah ayat? Wa id akhadallahu nabiyyina wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina
Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada seluruh para nabi. Lamma ataitukum min kitabin wa hikmatin. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada para nabi ini kitab dan hikmah. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum. Kemudian datang seorang rasul, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, yang membenarkan semua yang ada pada kalian semuanya. La tu'minunnahu, hendaklah kalian benar-benar mengimani keberadaan Rasul yang aku utus ini. Wala tangsurunnahu bi, dan hendaklah kalian betul-betul memberikan pertolongan dan pembelaan kepada Rasul yang aku utus. Allah katakan, a'aqrartum, apakah kalian mau mengakui yang demikian? Maka semua para nabi mengiyakan apa yang Allah ambil perjanjian tersebut. Sehingga mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kewajiban yang pertama sebelum dia menegakkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Karena semua kewajiban yang lain itu ditegakkan di atas keimanan dia kepada beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Dan untuk hal ini Allah telah menyertakan kepada beliau sesuatu yang tidak bisa dibantah oleh umatnya, dan untuk menunjukkan beliau adalah seorang rasul. Di antaranya pertama dengan mukjizat. Mukjizat yang Allah berikan kepada nabi. Mukjizat dari kata-kata mu'jiz. Apa artinya ikhwan mu'jiz? Apa mu'jiz? Yang melemahkan. Sesuatu yang melemahkan, yang tidak bisa dikalahkan. Sehingga para pakar pada zamannya tidak akan pernah bisa mengalahkan mukjizat yang Allah berikan kepada nabi yang Allah utus. Oleh karena itulah biasanya mukjizat itu Allah berikan kepada para nabi sebagai bukti kerasulannya, sesuatu yang paling canggih pada zamannya. Contoh, di zaman Nabiullah Musa ikhwati fillah yang paling diagul-agulkan apa? Sihir. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabiullah Musa tongkat yang mata para tukang sihir betul-betul terbelalak ketika melihat bagaimana tongkat yang dilemparkan Nabiullah Musa, hingga bahkan membuat mereka pun tergerak hatinya untuk kemudian berbalik mengimani Nabiullah Musa. Karena mereka tahu ini bukan sihir. Mereka tahu tentang karakter sihir. Yang paling diagul-agulkan atau paling unggulan di zaman Nabiullah Isa apa ikhwah? Apa? Dunia pengobatan, tabib, dunia kedokteran pengobatan. Allah berikan kepada Nabiullah Musa sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh dokter yang paling canggih manapun pada zaman itu. Sehingga benar-benar ini adalah mukjizat yang mengalahkan semua yang lainnya. Yang paling unggul di zaman Nabiullah Muhammad orang-orang Quraisy apa ikhwah? Syair. Mereka biasa melakukan perlombaan di pasar Ukas. Ini berlomba membuat syair yang paling indah. Dan mereka para pakar-pakar syair. Dan Allah turunkan Al-Quran yang menenggelamkan seluruh keindahan syair yang mereka buat. Sehingga mereka pun ada kerinduan berat untuk mendengarkan Quran yang dibacakan Nabi. Sehingga gembong-gembong kufar dengan secara sembunyi mereka bagaimana berusaha untuk telinganya bisa menikmati mendengarkan bacaan Quran Nabi. Akan tapi, walaupun mukjizat betul-betul telah ada di depan mata mereka, seluruh ayat tidak bisa mereka dustakan, kekafiran tetap menutup hati mereka, tidak bisa beriman kepada Nabi yang Allah utus. Allah katakan, wa iyara kulla ayatin, seandainya seluruh ayat itu telah ada di depan mata mereka, mereka melihat semuanya tanpa ada bisa mengingkari,
Semuanya telah dibuka biak oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mata bisa mengingkarinya, tetapi mereka pun tetap tidak mau beriman. Akan tapi begitulah mujizat Allah telah tunjukkan pada mereka semuanya. Kemudian ikhwati billah, Allah berikan juga tentang kenabian Nabi, kenabian Rasulullah. Ini bisyarah, kabar gembira yang telah disampaikan nabi-nabi sebelumnya. Nabiullah Musa dan Isa telah menyampaikan kabar gembira tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah tercatat dalam Taurat dan Injil. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Orang-orang yang mereka betul-betul mengikuti Rasul, yaitu Nabi yang ummi, yang kenabiannya ini telah tercatat di sisi kitab mereka, Taurat dan Injil. Sehingga orang Yahudi dikatakan Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka betul-betul telah mengenal Rasulullah seperti mengenal anak kandung mereka sendiri. Saking jelasnya dan saking rincinya Allah kabarkan dalam Taurat lewat Nabiullah Musa bagaimana Nabi akan turun di akhir zaman. Bahkan mereka setiap berperang dengan atau mengancam orang-orang Ansar di Madinah dulu, yang mereka jadikan senjata adalah kami akan memerangi kalian bersama dengan Nabi yang diutus oleh Allah. Akan tapi ketika Allah mengutus Nabi tetapi tidak berasal di kalangan mereka, mereka pun kemudian mengingkari Rasulullah SAW. Hasadan min indi anfusihim, disebabkan adanya hasad yang ada dalam diri mereka. Nabiullah Isa telah menyampaikan kabar gembira kepada mereka tentang kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Wa idh qala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima ma'akum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Nabiullah Isa alaihissalam berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, yang aku membenarkan seluruh Taurat yang di depan yang mendahuluiku, dan aku sampaikan kabar gembira kepada kalian tentang seorang nabi yang akan datang yang namanya Ahmad. Sehingga kenabian Rasulullah SAW sungguh telah dikhabarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Itulah diantara beberapa yang menjadi bukti tentang kenabian Rasulullah SAW, yang kita wajib kemudian mengimani Rasulullah SAW. Dan Nabi katakan, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun aw nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Kama qala, tidaklah seorang pun dari kalangan umat ini yang telah mendengar kenabianku, baik dia itu orang Yahudi atau Nasrani, kemudian sampai matinya dia tidak mengimani risalah yang aku bawa, kecuali pasti dia akan menjadi penghuni neraka. Kewajiban yang pertama kepada Nabi kita apa ikhwah? Mengimani kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dasar yang pertama yang wajib kita miliki, karena ini merupakan dasar untuk membangun semua sikap yang lain-lainnya. Yang kedua, apabila kita telah betul-betul mengimani Rasulullah SAW, maka tidak ada sikap lain ketika kita mendengarkan segala macam khobar yang disampaikan oleh Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, selama khobar itu betul-betul sahih nisbat kepada Nabi, maka tidak ada sikap lain kecuali at-tasdiqu fima akhbar. Wajibnya kita membenarkan setiap khobar yang dibawa oleh beliau. Alangkah sebagian umat ini dididik untuk mendustakan khobar-khobar Rasulullah SAW.
baik dia seleksi khobar itu dengan akalnya, atau dia benturkan dengan adat istiadatnya, atau dia benturkan dengan kesepakatan manusia, atau dia benturkan dengan logika dia yang sangat sempit, pendek. Kemudian mereka mendustakan khobar-khobar Nabi SAW. Maka ini yang terjadi di tengah-tengah umat. Apabila kita telah meyakini beliau sebagai Rasul, maka semua pembicaraan yang beliau sampaikan kepada kita ini adalah wahyu dari Allah SWT. Antum layak dan kita semuanya layak meniru Abu Bakar As-Siddiq bagaimana dalam membenarkan Rasulullah SAW ketika Nabi baru saja melakukan Isra dan Mi'raj. Lalu beliau sampaikan kepada orang-orang Quraisy, benar-benar orang-orang Quraisy menjadikan peristiwa ini menjadi event atau momen untuk lebih mendustakan Nabi semaksimal mungkin, sepuas-puasnya. Nabi yang gila, yang tidak waras, yang bicara asal bicara. Kemudian mereka datangi temannya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakrin, ukhruj. Wahai Abu Bakar, ukhruj, keluarlah. Kata Abu Bakar, ada apa? Temanmu, dia cerita begini dan begini, dia ceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi. Di luar dugaan mereka, ternyata Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah, bahkan lebih daripada itu akan aku benarkan. Bahkan lebih dari apa yang kalian sampaikan kepadaku akan aku benarkan. Bagaimana aku tidak membenarkan, sedangkan wahyu turun setiap pagi dan sore kepadanya. Itulah Abu Bakar As-Siddiq yang selalu tidak pernah ragu dalam membenarkan apa yang disampaikan Nabi yang mulia SAW. Lihatlah, kaum muslimin hari ini ditanamkan keraguan. Di hati mereka ditanamkan keraguan-raguan. Maka di antara ilmu yang sangat membahayakan bagi keimanan seorang muslim dan akal-akal yang lurus seorang muslim adalah ilmu yang rusak yang diambil dari para filosof Persia dan Yunani yang dibangun di atas akal kekafiran dan kesyirikan mereka. Sehingga hasilnya adalah meragukan, bahkan meragukan Allah, bahkan meragukan Nabi, bahkan meragukan Al-Quran, bahkan meragukan Sunnah, bahkan meragukan adab kubur. Semuanya menjadi ragu buat mereka. Maka para ulama sangat keras kepada orang-orang yang mereka telah mendahulukan akal-akal mereka dengan filsafat logika mereka dan meninggalkan sunnah. Imam Syafi'i, hukumanku kepada orang seperti ini, aku pukuli kepalanya pakai sandal, dikelilingkan ke tengah kota, kemudian dikatakan hadza rajul tariku sunnah. Ini orang adalah meninggalkan sunnah. Al-Imam Asy-Syafi'i. Umar ibn Khattab ketika menghadapi Subair yang punya pemikiran aneh, yang mempertanyakan sesuatu yang dia yang tidak layak ditanyakan, maka oleh Umar kepalanya disikat sama Umar sampai pingsan. Siuman lagi, disikat lagi sama Umar sampai pingsan. Sampai kata Subair, ya Amirul Mukminin, telah hilang yang ada di kepalaku. Karena kepala manusia bisa dihinggapi syaitan, sehingga membisikkan berbagai macam yang akan menyesatkan manusia. Meragukan Al-Quran, meragukan Sunnah, mempertanyakan segala-galanya, merusak tatanan yang telah Allah sun dengan bagus. Kitabun uhkimat ayatuhum thumma fusilat min ladun hakimin khabir. Al-Quran ini kitab yang telah Allah susun rapi, Allah jelaskan dengan rinci. Datangnya Quran itu bukan dari filosof, bukan dari pemikir, bukan dari kesepakatan manusia yang berkumpul, bukan dari akal-akal manusia, datang dari min hakimin khabir. Zat yang menurunkan Al-Quran, zat yang maha bijaksana,
Semua ahkam yang diturunkan Allah adalah bijaksana, tidak ada yang zalim. Dan hukum-hukumnya hukum-hukum yang rapi, yang bagus, yang tertata bagus, sempurna. Allah Al-Hakim, Dzul Hikmah Al-Balighah. Allah Al-Hakim, Laul Hukmu. Baginya adalah hukum, dan Allah pemilik hikmah yang kebijaksanaan yang sangat sempurna. Sehingga alangkah kotornya mulut seorang yang mereka mengatakan seandainya hukum Islam diterapkan, maka yang pertama kali terzalimi adalah para wanita. Sungguh ini ungkapan yang hanya layak keluar dari mulutnya iblis, bukan mulutnya seorang muslim. Ini kejahatan yang luar biasa dan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu bukan zat yang ilmunya cetek, terbatas, tetapi Allah itu khabir, ilmunya meliputi segala-galanya dan pengetahuannya detail atas segala perkara. Tidak ada kebodohan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran datang dari Allah. Orang yang mereka kemudian meragukan Quran, kemudian membantah Quran, maka berarti mereka ini pertama kali mencoret sifat ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah, ini yang pertama wajib untuk kita wujudkan, ini mengimani beliau sebagai seorang rasul. Yang kedua, tasdiqu fima akhbar. Yang ketiga, dengar ringkas, wajibnya kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'atun fima amar. Dan ketaatan kepada beliau, Allah sejajarkan kewajiban taat kepada Allah tanpa menerima bantahan apapun. Wa atiullah wa atiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Sehingga tidak boleh seorang memisah-misahkan antara taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul sama dengan ketaatan kepada Allah. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia berarti telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang dia mentaati Rasul, jaminan dia di atas hidayah Allah. Wa in tuti'uhu tahtadu. Barang siapa mentaati Rasul, maka dia di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan mafhum mukhalafahnya, orang yang menyelisih Rasul, maka dia akan menempuh jalan-jalan kesesatan. Dan itu pula yang diingatkan oleh Allah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang mereka menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya petunjuk, hendaklah mereka mengkhawatirkan dirinya. Apa yang perlu mereka khawatirkan, ikhwati fillah? Yang perlu mereka khawatirkan adalah apabila mereka itu akan ditimpa berbagai macam musibah, atau mereka akan ditimpa azab yang pedih. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, antusibahum fitnatun. Apa fitnah yang dimaksudkan? Fitnatul kufri, wa fitnatul nifaq, wa fitnatul bid'ah. Yang tiga-tiganya terancam dengan neraka. Barang siapa menentang Rasul dengan terang-terangan, maka dia kafir zahiran wa batinan. Barang siapa yang dia menentang Rasul batinnya, zahirnya seakan menunjukkan orang yang mengikuti Rasul, maka dia munafik. Barang siapa yang dia lebih mencintai kreativitas selain ajaran Nabi, sedangkan dia menisbatkan kepada pengikut Nabi, dia adalah ahlul bidah wal ahwa. Dan ketiga-tiganya diancam oleh Allah dengan azab jahannam. Innallaha jami'ul kafirina, innallaha jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannama jami'an.
Allah akan mengumpulkan orang kafir dan orang munafik dan kafir sama-sama mereka di lembah jahanam. Sungguh ini merupakan perbuatan penentangan kepada Nabi yang menjadikan mereka akan berada di satu tempat, yaitu jahanam. Kafir dan munafik hakikat mereka sama. Hanya penampilan zahir mereka di dunia berbeda. Orang kafir dengan jantan menentang Nabi luar dalam. Orang munafik mereka melakukan penentangan dengan dalamnya, zahirnya seakan mengikuti Nabi. Ahlul bidah dikatakan ahlul ahwa oleh para ulama. Kenapa ya kawan? Kenapa ahlul bidah dikatakan ahlul ahwa? Karena sesungguhnya mereka dalam beragama itu tidak mengikatkan diri dengan wahyu-wahyu yang dituntunkan oleh Allah, tetapi lebih mengikuti selera hawa nafsunya. Maka dikatakan ahlul ahwa. Sehingga mereka selalu mencocokkan ajaran itu dengan selera nafsunya. Kalau cocok diterima, kalau nggak cocok, maka bagaimana caranya dicocok-cocokkan dengan kemauannya. Oleh karena itulah, ahlul bidah cara berdalilnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin antara takdzib dan tahrif. Antara takdzib, antara mendustakan dan tahrif. Kalau dia bisa dustakan, dia dustakan. Kalau nggak bisa, dia tahrif. Dia ganti-ganti, dia rubah-rubah bagaimana bisa kemudian sampai cocok dengan kemauannya. Ini ahlul bidah. Sehingga tidak pernah mengoreksi, tidak pernah menerima koreksian pemikiran dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi ahlu sunnah, Al-Quran itu hujatun lahu wa alaih. Al-Quran dan Sunnah itu yang mengoreksi, mendukung dia atau mengoreksi dia. Maka lihatlah ungkapan-ungkapan para imam-imam sunnah. Mereka bagaimana mendidik umat ini untuk benar-benar mereka ittiba kepada Nabi, taat kepada Nabi, dan bukan taat kepada dirinya. Idza sahal haditsu fahuwa madhabi. Apabila hadis itu sahih, itulah madhabku. Imam Syafi'i, beliau juga mengatakan di antaranya, ini hadis yang sahih, itulah perkataanku. Sekalipun kalian tidak pernah mendapatkan hadis itu dariku. Imam Syafi'i demikian. Apabila engkau mendapatkan perkataanku bertentangan dengan hadis sahih, maka buanglah perkataanku dan ambillah hadis yang sahih. Dan Imam Abu Hanifah mengatakan haram mereka mengambil pendapatku yang tidak tahu dari mana aku mengambil dalil untuk membangun pendapatku tersebut. Imam Malik mengatakan ana basyarun ukhti'u wa usib. Saya manusia biasa, bisa salah, bisa benar. Maka kata beliau pula, setiap orang yukhadu wa yutrak. Perkataannya bisa diambil, bisa dibuang. Ila sahibah hadzal qabr, kecuali penghuni kubur ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua para imam mendidik mereka untuk betul-betul ittiba kepada Nabi. Oleh karena itulah Imam Malik menolak kitab beliau Al-Muwatta, padahal Muwatta itu isinya mayoritas hanyalah hadis-hadis Nabi SAW sebagai bentuk fikih beliau. Tetapi beliau menolak dijadikan kitab itu sebagai madhab negara. Karena beliau sadar persis bahwasanya ada para ulama-ulama lain yang berbeda dengannya. Sehingga jangan sampai kemudian mempersempit sesuatu yang luas. Ikhwati fillah, itulah para ulama bagaimana mendidik kaum muslimin untuk benar-benar ittiba kepada Nabi bukan kepada dirinya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan mereka semuanya marah. Imam Syafi'i, beliau diantaranya pernah ditanya seorang bagaimana pendapat beliau tentang perkara ini. Kemudian beliau menyampaikan hadis Nabi. Kata orang tersebut, apakah engkau wahai imam berpendapat dengan hadis tadi? Maka Imam Syafi'i marah. Apakah kamu melihat saya keluar dari gereja? Artinya apakah kamu melihat saya itu seorang pendeta yang mengingkari hadis Nabi sehingga tidak berpendapat dengan pendapat Rasulullah SAW? Semua para imam seperti itu.
Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketaatan kita kepada Nabi yang mutlak, ketaatan yang tidak boleh kita ragukan, tidak boleh kita bantah dengan apapun. Dan sungguh di antara umat ini ada yang mereka mungkiru sunnah, mengingkari sunnah beliau dengan berbagai macam syubhat yang ada di kepala mereka, sehingga mencukupkan berislam dengan Al-Quran. Dan padahal wallahi tidak akan mungkin seorang muslim bisa berislam kecuali dengan sunnah Nabi. Sunnah Nabi mutlak dibutuhkan untuk mewujudkan Al-Quranul Karim. Dan Allah menamai orang yang akan memisahkan Allah dan Rasulnya dengan kalimat ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah orang-orang kafir yang tulen ingin memisahkan antara Allah dan Rasulnya. Gerakan ingkar sunnah merebak kemana-mana. Termasuk diantaranya orang yang mereka dengan logikanya hingga kemudian susah untuk menghilangkan dari pikiran dia tentang bahwa anjing itu halal, tidak haram. Karena tidak ada di dalam Al-Quran. Saya pernah bertemu dengan bapak-bapak, kira-kira sudah 15 tahun yang lalu atau lebih, membawakan buku-buku dia yang intinya adalah untuk membuktikan atau untuk menjelaskan tentang tidak haramnya anjing. Kemudian disertai dengan hujatan kepada Imam Bukhari, hujatan kepada Imam Muslim, hujatan kepada para sahabat. Ini luar biasa. Bertemu lagi kira-kira 15 tahun berikutnya di majelis, juga ternyata memberikan pertanyaan dan melalui surat. Saya baru ingat kayaknya ini bapak yang dulu. Saya buka lagi suratnya, sama. Urusannya kire lagi. Masya Allah. Ini sudah orang tua, sudah mulai bau tanah. Urusan puluhan tahun hanya anjing. Seperti nggak ada yang lebih daripada itu. Dan yang berbahaya adalah gugatan-gugatan dia kepada para perawi-perawi hadis. Bahwasanya Allah akan menghancurkan, melaknat orang-orang yang mereka telah menyelisih Al-Quran, mengutamakan hadis Nabi. Ini sungguh sangat kacau pemikiran orang yang seperti ini. Dan sangat kasihan tentunya. Ikhwati billah. Maka bagaimana Allah menjadikan Quran, barulah membimbing para kita Quran dan Sunnah, satu yang tidak mungkin bisa dipisahkan dua-duanya. Imam Syafi'i, kalau ada orang yang mereka menemukan satu yang seakan bertentangan antara sunnah dengan Quran, hadapkan kepada saya, tak tunjukkan di mana letak tidak bertentangannya itu. Karena sungguh akal manusia sangat terbatas. Dan akal manusia itu sangat berbeda-beda kemampuannya. Kalau semuanya mengukur Al-Quran dan hadis dengan akal mereka, betapa rusaknya agama ini. Kita saja kadang-kadang rapat orang 10, pendapatnya bisa 12. Karena bagaimana akal manusia, mereka punya sudut pandang yang bermacam-macam sesuai dengan kadar kemampuan mereka punya pendapat. Oleh karena itulah bagaimana Allah SWT betul-betul memutuskan segala perbedaan pendapat manusia agar kembali kepada kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Sebagaimana yang dengan bimbingan para ulama, para salaful ummah. Ikhwati billah. Ini yang ketiga. Yang keempat, wajibnya kita mencintai Nabi SAW. Wajibnya kita mencintai Nabi di atas seluruh kecintaan kita kepada yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kecintaan kepada Nabi wajib dibandingkan kecintaan kepada selainnya setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu wajib lebih didahulukan, diutamakan dibandingkan dengan yang lainnya. Bahkan kepada diri sendiri. Umar ibn Khattab ikhwati fillah pernah dengan jujur mengungkapkan kepada Nabi yang mulia SAW, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa nafsi. Ya Rasulullah SAW, sungguh engkau lebih aku cintai di atas seluruh segala sesuatu kecuali diriku sendiri. La ya Umar. Tidak wahai Umar. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik.
hingga engkau mencintai diriku lebih dibandingkan kepada dirimu sendiri. Hatta akuna habbu ilaika min nafsik, hingga diriku lebih aku cintai, hingga diriku lebih engkau cintai sekalipun kepada dirimu sendiri. Al-an ya Rasulullah, sekarang ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dibandingkan dengan diriku sendiri. Al-an ya Umar, sekarang ya Umar, Anda telah sempurna keimanannya. Ikhwani fillah, lihatlah bagaimana kecintaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang betul mereka dengan kecintaannya itu mendahulukan Nabi di atas segala-galanya. Di antara para sahabat, bagaimana mereka betul-betul tidak bisa tidur karena kerinduan yang sangat besar kepada Nabi yang mulia. Apa kata sahabat ini kepada Nabi, ya Rasulullah, sungguh apabila aku memikirkan kecintaan, aku memikirkan keadaan diriku dengan dirimu sekarang ini, seandainya aku betul-betul merindukan dirimu, tinggal aku menunggu waktu salat dan bertemu denganmu dan selesai urusan tersebut. Akan tapi ya Rasulullah, ketika aku mengingat kematianku dan kematianmu, yang seandainya engkau telah dimatikan Allah, diwafatkan Allah, tentu engkau akan menempati Jannatul Firdaus, jannah yang paling tinggi. Sedangkan aku seandainya ditakdirkan Allah pula masuk jannah, sungguh tentu berbeda antara jannahku dengan jannahmu. Dan beliau sangat mengkhawatirkan seandainya tidak bisa bertemu lagi dengan Nabi yang mulia SAW. Kesedihan yang menggelayut di hatinya. Maka kemudian turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin." Barang siapa yang dia mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan bagi mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Maka ayat ini menjadi jawaban bagi kerinduan sahabat yang mereka betul-betul tidak ingin berpisah dengan Rasulullah SAW. Seorang badui, ikhwati fillah, datang kepada Nabi dan menanyakan, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat ya Rasulullah? Kata Nabi tidak menjawab kapan terjadi kiamat karena memang tidak tahu. Allah menjadikan ilmu tentang kiamat rahasia yang hanya Allah mengetahuinya. Yas'alunaka 'anis sa'ah qul innama ilmuha indallah. Mereka bertanya kepada engkau ya Rasulullah tentang as-sa'ah, dan ilmu tentang as-sa'ah itu hanyalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Jibril tanya kepada Nabi, "Akhbirin anis sa'ah ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang as-sa'ah." Maka kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Hari tentang kapan terjadi kiamat tidak seorang pun yang tahu, termasuk Rasulullah SAW. Lalu ketika Nabi menjawab pertanyaan orang tersebut, kata Nabi, "Madza a'datta lis-sa'ah?" Apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi as-sa'ah? Yang penting bukan Anda tahu atau enggak tahu kapan terjadinya kiamat. Yang jelas kiamat itu Anda tahu atau tidak tahu kapan terjadinya, kiamat pasti terjadi. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya as-sa'ah itu pasti datang, pasti terjadi, dan Allah pasti akan membangkitkan manusia dari kubur-kubur mereka. Tidak ada keraguan pada terjadinya as-sa'ah. Maka Nabi katakan, "Mada a'data lis-sa'ah?" Apa sih yang sudah Anda siapkan untuk menghadapi as-sa'ah? Apa yang telah Anda siapkan untuk menghadapi as-sa'ah? Kata sahabat ini, ya Rasulullah,
ma'adatu bi kasratis shalah wa shaum wa sadaqah. Ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan dengan banyaknya salat, puasa, sedekah, ini yang sunnah. Akan tapi aku persiapkan dengan hubbullah wa hubbur rasulih. Aku siapkan dengan kecintaanku kepada Allah dan kecintaanku kepada Rasulnya. Maka Nabi katakan, anta ma'aman ahbabta. Anda akan bersama dengan orang yang Anda cintai. Maka Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, ikhwati fillah, beliau mengatakan, yakni ma farahtu ba'dal islami asyaddu min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma farihtu ba'dal islami asyaddu min qaulin Nabi sallallahu. Tidak ada sesuatu yang membuat aku lebih gembira dibandingkan dengan ucapan Nabi yang mulia, anta ma'aman ahbabta. Maka kata Anas bin Malik, uhibbullaha wa rasulah wa uhibbu Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'hum walau lam a'mal bi a'malihim. Kata Anas bin Malik, saya mencintai Allah, saya mencintai Rasulullah, dan saya betul-betul saya mencintai Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap bisa berkumpul dengan mereka semuanya walaupun aku tidak bisa beramal sebanding dengan amal mereka. Ikhwati billah, sungguh kecintaan kepada Nabi memiliki fadilah yang sangat besar. Nabi pernah menawarkan kepada Rabi'ah, ya Rabi'ah, salni. Wahai Rabi'ah, mintalah engkau kepadaku. Kira-kira ikhwan, kalau antum ditawari oleh Nabi, suruh minta kepada Nabi apapun yang antum minta tanpa dibatas, diminta apa kira-kira? Kira-kira minta apa ikhwan? Rabi'ah dalam satu riwayat dikatakan, ya Rasulullah, aku minta surga. Nabi katakan, ya Rabi'ah, siapa yang mengajari kamu seperti itu? Tidak ada ya Rasulullah. Aku merenung sejenak. Seandainya aku diberikan seluruh dunia seisinya, maka itu pasti akan berakhir. Dan apabila aku diberikan jannah, itulah yang akan kekal bagiku. Sungguh permintaan orang yang sangat cerdas. Dalam riwayat yang lainnya, ya Rasulullah, aku minta kepadamu murafaqah fil jannah. Murafaqatuka fil jannah. Ini aku bisa bisa bersanding denganmu, menemanimu di surga kelak. Au ghaira dzalik ya Rabi'ah, atau yang lain ya Rabi'ah. Enggak ya Rasul, itu saja. Sungguh bersanding kepada Nabi, berkumpul kepada Nabi, ini harga yang sangat mahal. Dan ini bisa ditebus dengan kecintaan seorang hamba, seorang mukmin terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sungguh para sahabat memiliki kecintaan yang sangat luar biasa kepada Nabi. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, kaifa hubbuka lin Nabi? Bagaimana kecintaan Anda kepada Nabi? Maka jawaban Ali bin Abi Thalib mewakili semua para sahabat Nabi. Apa katanya? Wallahi demi Allah, kana ahabbu ilayya min amwalina wa min ummatina wa min abaina wa min abnaina wa min al-ma'il barid fi dhama'i. Demi Allah, kecintaan kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kami kepada harta-harta kami, melebihi kecintaan kami kepada ibu-ibu kami, ayah-ayah kami, anak-anak kami, bahkan melebihi kecintaan kami kepada air dingin di waktu tenggorokan kering, kehausan. Kecintaan yang sangat tulus dari para sahabat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati billah, betul-betul para sahabat mereka selalu merindukan
dalam mencintai Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW beliau membuka kota Mekah, kemudian ghanimah begitu sangat banyak, ini perang Hunain. Maka ghanimah di perang Hunain ini Nabi bagi-bagikan kepada para mu'alaf dari kalangan kaum muslimin, tokoh-tokoh Quraisy. Sampai kemudian ada yang dibagi 100, 200, 300 ekor unta. Mereka bawa semuanya. Dan orang-orang Ansor ternyata tidak Nabi bagi, tidak Nabi kasih. Sehingga timbul gerenengan di antara mereka, ungkapan-ungkapan kasak kusuk. Sampai kemudian Nabi mendengar apa yang mereka, mereka kasak kusuk dengan ucapan yang seakan-akan mereka tidak ridha dengan perkara itu. Dan mereka benar-benar menyangka bahwasanya Nabi telah rindu dengan kampung halamannya dan akan meninggalkan mereka. Nabi kemudian kumpulkan para seluruh sahabat Ansor di satu kemah. Dan Nabi kemudian menyampaikan kepada mereka di antara perkataan Nabi, wahai segenap Ansor, hal ajidukum, bukankah aku mendapatkan kalian dulu kalian dhalalan wahadakumullahu bi, bukankah aku dapatkan kalian dulu dalam keadaan sesat, kemudian kalian mendapatkan petunjuk melaluiku. Wahal ajidukum, bukankah aku dulu mendapatkan kalian mutafarriqina fa'allafakumullah bi, bukankah aku dulu mendapatkan kalian dalam keadaan kalian bercerai-berai, lalu kalian dibuat satu hatinya oleh Allah melaluiku. Wa alatan wa akhnaqumullahu bi, dan aku dapatkan kalian dulu adalah miskin, lalu Allah membuat kalian kaya melaluiku. Ini dengan peperangan jihad ghanimah yang mereka dapatkan. Dan Nabi ungkapkan berbagai macam ungkapan-ungkapan yang membuat Ansor kemudian semakin deras air mata mereka. Sampai Nabi katakan, Allah tardawna ayat habban nas bisyat wal ba'ir wa tadhabuna bin nabi ila rihalikum. Wahai orang Ansar, tidak ridhokah kalian manusia pulang dengan kambing-kambing dan unta-unta mereka, sedangkan kalian pulang bersama dengan Nabi ke rumah-rumah kalian? Maka semakin deras air mata orang-orang Ansar, betapa merasakan nikmatnya bersama dengan Nabi. Sungguh bersama dengan Nabi lebih mahal dari seluruh apa yang manusia dapatkan dari perkara dunia yang ada. Dan sungguh para sahabat sangat mencintai Rasulullah SAW. Ketika di perang Uhud, dan saat pada episode yang sangat menyedihkan, yaitu bagaimana Khalid menghajar kaum muslimin setelah kemenangan pertama karena keteledoran mereka. Pasukan yang di Bukit Uhud mereka turun, ikut menata dan mengumpulkan ghanimah. Lalu Khalid mereka kemudian menyerang dari balik Bukit Uhud, dari atas Bukit Uhud, membuat berantakannya pasukan kaum muslimin. Sehingga ketika Nabi dalam keadaan betul-betul terjepit, lalu mereka membakar betis Nabi yang mulia SAW untuk menyelamatkan Nabi. Dan mereka bagaimana menunjukkan kepahlawanan yang sangat luar biasa. Mereka betul-betul korbankan diri mereka satu persatu untuk Nabi yang mulia SAW. Ketika satu saat Nabi melongokkan kepalanya, memperlihatkan lehernya, kata seorang sahabat, ya Rasulullah, nahri duna nahri, sadri duna sadrik. Ya Rasulullah, bersembunyi ya Rasulullah, biarlah leherku jangan lehermu ya Rasulullah, dadaku jangan dadamu ya Rasulullah. Ini para sahabat yang mereka mencintai Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Mikdad, ketika Rasulullah menawarkan mau perang, waktu menawarkan kepada para sahabat Ansar sedang bermusyawarah, dan Nabi punya perjanjian kepada orang-orang Madinah, sahabat Ansar hanya membela Nabi ketika di Madinah dan tidak di luar Madinah. Kemudian ketika mereka akan menyongsong orang-orang yaitu kafir Quraisy harus keluar dari Madinah, Nabi tawarkan kepada para sahabat,
Setiap Nabi tawarkan yang bicara orang Muhajirin. Setiap Nabi tawarkan yang bicara orang Muhajirin. Siap untuk mengikuti apa yang Nabi perintahkan. Nabi seakan menunggu apa jawaban orang Ansar terhadap tawaran Nabi. Maka kata Mikdad, ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan sebagaimana perkataan Bani Israel kepada Musa. Ya Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila. Wahai Musa, silahkan Anda pergi, kamu dan Tuhanmu berdua pergi berperang. Kami tak duduk-duduk di sini, ya Rasulullah, kami tidak akan seperti itu. Silahkan engkau mengajak kami, ya Rasulullah. Seandainya engkau harus seberangi lautan, akan kami ikut apa yang kau kehendaki, ya Rasulullah. Ini orang Ansar. Para sahabat bagaimana mereka kesetiaannya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh mereka semuanya memiliki kecintaan yang luar biasa kepada Nabi yang mulia. Dan bagaimana mereka betul-betul memelihara ajaran Nabi dengan pemeliharaan sangat luar biasa. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini semuanya adalah gambaran-gambaran singkat bagaimana mestinya seorang muslim kepada Nabi yang mulia SAW. Ini sikap-sikap yang sungguh. Hari-hari ini kita dijauhkan dari sikap yang lurus kepada Nabi yang mulia SAW. Kita dibuat tidak ada kecemburuan kepada Nabi dan ajarannya. Kita dibuat bahkan seakan disuruh membenci Nabi dan ajarannya. Menghidupkan ajaran Nabi dianggap sebuah sikap kemunduran dan akhlak yang jorok, yang buruk. Kemudian membela Nabi dianggap merupakan sikap ekstrim dan hulu. Ini semuanya merupakan ajaran-ajaran iblis yang disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin dalam rangka memisahkan Islam dari nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan tentu masih sangat banyak kewajiban-kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan syahadat Muhammad abduhu wa rasuluh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan di hati kita kecintaan kepada beliau sehingga kita pun akan dihimpun sebagaimana kita sekarang berkumpul karena mencintai Nabi SAW. Allah akan mengumpulkan kita pula di hari kiamat kelak di Jannatul Naim bersama dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikianlah kalimat-kalimat singkat yang perlu kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Segala kurang minta maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan pertama, siapa yang mau bertanya pertama kali? Gak ada? Ini saya tanya dulu atau jawab pertanyaan? Pertanyaan dari Ustaz dulu. Iya, tadi yang pertama nggak ada ya, Bang. Siapa yang mau pertama kali bertanya? Nggak ada. Kalau ada hadiahnya langsung dikasihkan. Yang kedua, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kan ada pertanyaan. Yang kedua, apa artinya ayat ini? Innama ana basyarum mithlukum. Apa artinya ayat ini? Saya adalah manusia seperti kamu. Oh, Masya Allah. Silakan Pak, dikasihkan hadiahnya. Kemudian lanjutkan ayat tersebut. Masya Allah. Kemudian berikutnya, siapakah yang mengungkapkan kalimat wallahi kana ahabbu ilayya min amwalina wa auladina wa ummatina wa abaina wa minal ma'il barid fi dhamai ala dhamai. Ungkapan siapakah ini? Ayat alif. Kemudian berikutnya, apakah atau sebutkan dua rukun la ilaha illallah? Awas. Iya. Sebutkan rukun pada Muhammad abduhu wa rasuluh. Iya, apa? Ya, abdun la yu'bad dan rasulun
la yukadzab. Kemudian udah tadi Masnya. Berikutnya, apakah di antara konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah? Dua aja. Membenarkan apa-apa yang diberitakan oleh Rasulullah. Iya, terus? Mengimani apa yang dibawa. Iya. Kemudian, apa di antara bukti untuk kita mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa di antara bukti untuk kita mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, yang pertama di antara mukjizat, yang kedua bisyarat. Kemudian di antara atau apa makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah? Apa makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah? Arabnya gimana Arabnya? Ya la ma'budu bihaqqin illallah. Kemudian masih? Hah? Ini sudah masih enggak? Udah habis. Yang akhwat sekarang. Siapakah di antara istri Nabi yang paling dicintai Nabi? Iya, silakan Mbak jawab. Siapakah istri Nabi yang paling dicintai Rasulullah SAW? Mana jawabannya? Mana ibu-ibu? Gak ada. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Sudah. Pertanyaan kedua nanti dijawab, jawabannya dirapel aja silahkan. Pertanyaan kedua, siapakah sahabat yang mengatakan ya Rasulullah la anta habu ilayya min kulli syai' illa nafsi? Kemudian pertanyaan yang ketiga, ada yang jawab ini? Apa arti firman Allah Subhanahu wa taala Muhammadur Rasulullah walladzina amanu walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar? Diketok-ketok terus mic-nya. Gak bisa ya? Gimana? Kemudian berikutnya lagi, apa gimana pertanyaan selanjutnya enggak? Oh, di pending. Ya udah. Ada beberapa pertanyaan di antaranya.
bagaimana hubungan terhadap film-film tentang Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah tidak boleh digambar, para sahabat tidak boleh kemudian disandiwarakan. Seandainya ingin menyampaikan tentang kisah-kisah para sahabat, sudah transfer kisah-kisah kepada orang-orang cerita dengan lisan ke lisan. InsyaAllah itu daya nalar orang anak itu akan betul-betul menerawang, dan itu lebih membuat mereka bisa berkhayal, imajinasi yang lebih daripada apa yang kita bayangkan. Tidak boleh memvisualisasikan Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu jami'an. Bagaimana antum membuat film berpura-pura sebagai Abu Jahal, kemudian mencaci maki Rasulullah, menghina Nabi, atau Abu Lahab yang betul-betul sangat benci para Nabi, tahu-tahu antum mati waktu itu. Gimana? Saya seorang mu'alaf, sejak nikah suami belum pernah mengajarkan saya agama Islam yang sebenarnya. Selama ini saya mencari ilmu Islam sendiri, dan siang ini pun saya datang sendiri. Pertanyaannya, bagaimana cara agar saya yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada, dan saya bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW, serta istiqomah menjalankan semua yang wajib dan sunnah dalam Islam di lingkungan keluarga yang mayoritas non muslim. Untuk meyakini Allah ada, itu buktinya terlalu banyak, dan orang Badui dengan simpel mengatakan setiap tai unta pasti ada unta yang nelek. Setiap jejak kaki pasti ada yang berjalan padanya. Artinya nggak perlu pusing-pusing untuk menyatakan adanya Allah. Langit, bentangan lautan, bentangan bumi, kok adanya kita semuanya. Pasti ada yang mengadakan, itu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu telah menjadi fitrah manusia. Tidaklah orang bingung tentang masalah ini kecuali orang betul-betul parah. Syaitan telah menyesatkan orang tersebut. Sungguh sangat gampang fitrah manusia meyakini tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang pertama banyak-banyaklah merenung berkaitan dengan semua ciptaan Allah. Kemudian yang berkaitan dengan semua nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan. Yang ketiga yaitu bagaimana kita memahami siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Fahamilah Allah dengan cara yang benar, dan cara memahami Allah itu dengan dua cara kata para ulama. Yang pertama dengan memperhatikan segala macam ayat kauniyah. Ayat kauniyah yaitu bentangan alam semesta yang ada di depan mata kita. Semuanya akan mengantarkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengenal Allah dengan ayat-ayat matluwah, ayat-ayat yang dibacakan, yaitu melalui wahyu yang Allah turunkan. Allah mengenalkan dirinya melalui apa yang disebut dengan Al-Asma'ul Husna. Saya sarankan ikhwati fillah, Bapak Ibu dan ikhwan akhwat sekalian, untuk bisa membaca buku Fikih Asma'ul Husna yang ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizallahu ta'ala. Buku ini berusaha untuk menjelaskan kepada kita bagaimana kita mengenal Allah melalui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, dan bagaimana amalan praktis yang perlu kita wujudkan berkaitan dengan setiap nama dan sifat Allah di situ. InsyaAllah akan menjadi buku bimbingan yang sangat bagus dalam rangka mengenalkan siapa itu Allah, sehingga kita pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mencintai Rasulullah SAW, sebagaimana pepatah Jawa mengatakan, apa ikhwan? Atau perkataan Indonesia mengatakan, tidak kenal, bagaimana? Tak kenal maka tak sayang. Maka kenalilah Rasulullah SAW. Maka barang siapa mengenal Rasulullah dengan pengenalan yang sebenarnya, dia akan betul-betul mendapatkan keagungan pribadi Nabi yang luar biasa. Bagaimana Nabi merupakan teladan dalam akidah, teladan dalam dakwah, teladan di rumah tangga, teladan di masyarakat,
bagaimana Nabi seorang panglima besar, bagaimana Nabi seorang suami, bagaimana Nabi seorang tetangga yang baik, bagaimana Nabi seorang kawan yang menyenangkan kawannya, bagaimana Nabi seorang yang teman bermain di antara anak-anak dan kawan-kawannya. Maka semua ada pada pribadi Nabi, dan disimpulkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluqul Quran. Adalah Nabi, akhlaknya adalah Al-Quran. Barang siapa yang ingin melihat Al-Quran yang hidup, maka itulah pribadi Rasulullah SAW. Maka kenalilah Nabi melalui tulisan para ulama yang berkaitan dengan yakni Syama'il Muhammadiyah dan juga sirah Rasulullah SAW. Buku-buku sirah alhamdulillah telah sangat banyak, dan banyak yang telah diterjemahkan dengan segala judul dan banyak versi tulisan para ulama yang ingin betul-betul mengenalkan tentang Rasulullah SAW. Adapun untuk kita bisa istiqamah di atas jalan yang lurus, ibu-ibu yang rahmati Allah dan para ikhwah sekalian, yang pertama, jangan pernah lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh pangkal istiqamah itu ada di hati. Dan hati kita ada di antara jari jemari Allah. Dan Nabi sering berdoa kepada Allah dengan ungkapan, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Yang kedua, jangan pernah berpisah dari kebutuhan kita kepada ilmu syar'i. Di pengajian-pengajian, dengan membaca buku, dengan menyimak media yang mengajarkan ilmu Islam yang sahih. Karena ilmu ini kata Allah yang pertama bagikan ruh, perkara akan memberikan kehidupan. Yang kedua bagaikan nur yang akan menyingkap segala kegelapan. Yang ketiga kata Nabi, kal ghaiz, seperti air hujan yang bisa menyegarkan tanaman yang telah ada di hati kita. Maka jangan pernah kita berpisah dari kebutuhan kita kepada ilmu syar'i. Yang Imam Ahmad mengatakan bahwa manusia yahtajuna ilal ilmi ahwat min hajatim ila ta'ami wa syarab. Manusia itu kebutuhannya kepada makan dan minum, kebutuhannya kepada ilmu melebihi kebutuhan mereka kepada makan dan minum. Adapun kebutuhan mereka dengan makan dan minum, fil yaumi maratan au maratain, sehari bisa sehari atau dua kali, sekali atau dua kali. Akan tapi kebutuhannya kepada ilmu biada di anfasi, sebanyak tarikan nafas yang dia lakukan. Bahkan kata Ibnu Qayyim, melebihi dari kebutuhan kita kepada nafas. Kalau kita terputus nafas, apa yang terjadi ikhwan? Apabila kita terputus dari nafas kita, apa yang terjadi? Wassalam jasadnya. Akan tapi kalau kita terputus dari ilmu syar'i, maka urusannya panjang sampai kehidupan setelah kiamat, setelah kematian nanti. Kita akan sengsara di alam kubur, sengsara di seluruh perjalanan di kampung akhirat, sengsara yang abadul abad, sengsara yang selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, jangan pernah berpisah dari kawan-kawan yang soleh. Karena kawan itu dikatakan as-sahib, sahib. Kawan itu yang akan menuntun kita, imam menuntun ke neraka atau imam menuntun ke surga. Maka Allah Subhanahu wa taala ajarkan pada kita, berkawanlah kita kepada orang-orang yang selalu beribadah taat kepada Allah. Walaupun keuntungan dunia sangat minim kita dapatkan, bersabar bersama mereka itu lebih baik. Wasbir nafsaka ma'alladina yada'una rabbahum bil ghadati wal asi yuriduna wajhah. Sabarkan diri Anda untuk selalu tetap bersama dengan orang-orang yang selalu beribadah taat kepada Allah Ta'ala, pagi dan sore hanya mencari wajah Allah yang mulia. Maka hendaklah kita selalu bersama dengan orang-orang saleh. Ikhwani billah, bermajlis dengan majlisnya orang yang saleh, berkawan dengan kawan yang saleh, diumpamakan Nabi dengan tamsil yang sangat indah. Mathalu jalisi saleh, perumpamaan majlis yang saleh dengan jalis yang su, seperti perumpamaan hamilil miski wa nafikhil kir.
Seperti perumpamaan penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Orang yang bergaul dengan penjual minyak wangi ada 3 kemungkinan kata Nabi. Imma ayuhdiyaka. Mungkin dia akan memberikan hadiah kepadamu sehingga betul-betul Anda mendapatkan keuntungan, mendapatkan minyak wangi dari orang tersebut. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, imma antabta'a minhu, atau kamu akan membeli minyak dari dia. Atau yang ketiga, paling tidak antajidari hantoyiban, Anda akan mendapatkan bau yang wangi. Ini ketika bergaul dengan penjual minyak wangi. Dia serba mendapatkan keuntungan, baik dia membeli atau dia diberi atau dia paling nggak mencium bau yang enak. Adapun bergaul dengan nafikhil kir, tukang pandai besi, alternatif pertama anturiqa thawbak. Percikan apinya akan bisa membakar baju Anda. Atau yang kedua, paling tidak paling minim, antajidari han khabithan, Anda mendapatkan bau yang busuk. Jangan pernah kemudian muncul pertanyaan yang menunjukkan gak fahamnya orang tersebut. Ustadz, apakah berarti suami saya yang penjual minyak wangi itu berarti orang yang saleh, dan suami saya yang pandai besi berarti orang yang jelek? Ini bukan soal solehnya penjual minyak wangi dan bukan soal jeleknya pandai besi, akan tapi sekedar tamsil. Itulah dampak yang akan didapatkan oleh orang yang bergaul dengan orang yang soleh atau orang yang buruk. Kemudian di antara yang lainnya sangat banyak, meneguhkan amalan-amalan itu akan membuat dia semakin teguh di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa betul-betul mengikhlaskan setiap amal kita, karena keikhlasan itu akan betul-betul membuahkan kebaikan yang lain. Di antara ikhwatifillah, di antara sebab seseorang itu gampang terjerumus dalam perbuatan maksiat karena ketidakikhlasan dia dalam beramal, sehingga Allah tidak membalas dengan kebaikan yang lain. Orang yang gampang terjerumus dalam perbuatan maksiat, alamat amal-amal yang dilakukan banyak yang tidak dia lakukan dengan ikhlas, sehingga dia tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah dampak ikhlas yang Allah sebutkan tentang Nabiullah Yusuf. Wa kadzalika linasrifu anhu su'a wal fakhsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan Yusuf dari perbuatan zina, perbuatan keji, perbuatan buruk, kemauan berzina dan perzinaan. Itu disebabkan karena Yusuf adalah hamba Allah yang betul-betul ikhlas. Keikhlasan Yusuf telah membuahkan dipalingkannya beliau dari terjerumus dalam perbuatan yang sangat dahsyat, godaan seorang wanita kepada laki-laki, yang boleh jadi kalau bukan Yusuf, wallahu a'lam bishawab, kemungkinan besar tidak akan selamat. Tentu semuanya bitaufikillah. Antum bayangkan ikhwan, pertama dari sisi Yusuf, laki-laki yang masih bujang. Kira-kira bujangan dengan yang sudah menikah itu penasarannya menikmati yang satu ini, penasaran yang mana? Tentu. Yang kedua, Yusuf ini masih muda belia, berbeda dengan orang yang sudah tua. Kira-kira syahwat yang pemuda itu lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan orang umurnya sudah 70 tahun? Tentu lebih yang muda. Kemudian yang ketiga, Yusuf ini berada dalam perantauan, bukan orang kampung situ. Keberanian perantau dengan orang kampung asli dan bermaksiat tinggi mana ikhwan? Tinggi perantau. Yang keempat, Zulaikha yang menginginkan. Yang kelima, semua ruang telah ditutup rapat, tidak ada yang melihat. Yang keenam, Yusuf telah siap, Zulaikha telah siap, telah on berat, sehingga mengajak kepada Yusuf, hai talak. Hai talak, sebuah rayuan yang maut, yang betul-betul seandainya laki-laki betul-betul dia tidak
ini memiliki keimanan yang sangat kuat, dia akan jebol pertahanannya. Dan Allah selamatkan Yusuf dari fitnah yang sangat dahsyat ini. Dan itu diantara buah keikhlasan Nabiullah Yusuf dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Nabi Muhammad lebih cinta kepada siapa antara sahabat-sahabatnya atau umatnya? Tentu Nabi SAW mencintai umatnya secara umum dan mencintai para sahabat secara khusus. Karena di mata Nabi tentu yang lebih berhak dicintai, yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah wala kepada orang-orang yang mereka mengimani Allah. Semakin jauh dari Allah, maka semakin tipis kadar kecintaannya. Dan semakin dekat dengan Allah, semakin lebih berhak untuk dicintai. Itu sudah merupakan tuntutan al-wala wal bara. Sehingga tentu Nabiullah Muhammad SAW kecintaannya kepada para sahabat melebihi kecintaan kepada yang bukan sahabat. Tapi Nabi secara umum mencintai semua umat beliau dengan kecintaan yang umum. Bagaimana menginginkan umat ini mendapatkan hidayah, mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak terbebani dengan beban-beban yang memberatkan dan seterusnya. Ini adalah kecintaan umum Nabi kepada umat ini, dan kepada para sahabat memiliki kecintaan yang khusus. Benarkah atau perlukah kita harus memperbarui syahadat kita setiap hari? Enggak ada, kecuali antum murtad kemudian bersyahadat memperbarui supaya antum mendapatkan hak keislaman kembali. Adapun memperbarui keimanan, jadidu imanakum, perbarui iman kalian, yaitu memperbarui dengan bagaimana kita menyegarkan iman kita kembali. Karena hati itu berkarat, kemudian terkadang iman itu kemudian juga yangkus, turun. Maka segarkan iman Anda, perbarui iman Anda dengan amal-amal yang akan bisa menjadikan iman Anda lebih tumbuh dan lebih segar untuk Anda miliki. Adapun bersyahadat yang menunjukkan dia Islam kembali, tidak ada, memperbarui setiap hari, tidak ada. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.